Dalam ayat firman dikatakan, apa yang disatukan Elohim tidak boleh diceraikan manusia. Apakah semua pernikahan itu disatukan oleh Elohim atau ada pengecualian? Terima kasih Pak, Yesus memberkati. Haleluya. Nah, sebetulnya saudara, apa yang disatukan Elohim itu tidak boleh diceraikan manusia, itu merujuk pada esensi pernikahan. Ini penting ya saudara untuk ketahui. Manusia pertama yang menikah siapa? Pernikahan pertama itu antara siapa dengan siapa? Adam dan Hawa. Sebetulnya Adam dan Hawa itu orang yang berbeda atau orang yang sama? Dua-duanya nggak punya bapak ibu loh. Yatim piatu keduanya itu. Dua-duanya nggak punya bapak, nggak punya ibu loh. Bahkan Hawa itu keluar dari Adam, betul? Apa yang disatukan Elohim tidak bisa diceraikan manusia. Ya, ini mengacu pada esensi pernikahan. Ya, cocoknya ini saya khotbahkan waktu ada orang menikah sebetulnya. Tapi banyak orang menikah juga nggak mengerti. Jadi pernikahan pertama di kitab suci itu sebagai suatu model atau patron pernikahan. Itu menikah itu Adam dan Hawa. Tapi Adam dan Hawa itu sebetulnya satu orang. Karena Adam sendiri bilang ketika ada Hawa, ini daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Jadi Hawa itu bagian dari dirinya Adam. Adakah orang yang menikah bagian dari dirinya secara langsung? Tidak ada. Jadi nggak ada orang menikah seperti Adam dan Hawa. Bahkan ketika saudara kandung, bahkan ayah dengan anak kandung atau ibu dengan anak kandung menikah, itu tetap tidak sama dengan Adam dan Hawa. Karena Hawa memang keluar dari tubuhnya Adam, dari tulang rusuknya. Itu benar-benar 100% adalah hak Adam, tapi dalam bentuk perempuan. Lah, mereka disatukan. Nah, mereka disatukan di dalam cerita Taman Eden. Mereka itu bersatu itu setelah terusir. Betul nggak? Sebelum terusir di Taman Eden, dua orang ini terpisah oleh si ular, oleh si dosa. Nah, ini sebetulnya secara falsafah kehidupan, semua manusia itu pribadinya terpecah. Dan pernikahan itu disatukan Elohim artinya agar pribadi-pribadi itu tidak terpecah. Nah, jadi gini, ketika Adam akhirnya bersetubuh dengan Hawa, itu artinya dua makhluk yang berasal dari satu, yang sudah dipecah, itu dikembalikan lagi. Bisa ngerti? Bisa ngerti? Ketika Adam dan Hawa bersetubuh, dan Rasul Saul berkata suami istri bersetubuh itu menjadi satu daging. Itu yang dikatakan oleh Adam, ini daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Jadi sebetulnya pernikahan secara filosofis adalah menyatukan kembali pribadi manusia yang terpecah karena dosa. Jadi artinya meskipun seseorang itu tidak menikah di dunia, mereka itu tetap harus menikah, yaitu dengan Hamasiyah. Ya, nah, mereka gennya itu disatukan. Dan firman katakan bahwa yang diinginkan oleh Elohim dari kesatuan pria dan wanita atau suami istri yang disatukan Elohim itu adalah keturunan ilahi. Nah, keturunan ilahi itu mengacu pada silsilah Yesua sampai jadi anak Adam, anak Elohim, yaitu keturunan ilahi. Jadi artinya seperti Adam sebelum ada Hawa. Jadi Adam anak Elohim. Nah itu Adam itu utuh. Hubungannya dengan Elohim itu utuh. Hubungannya itu tidak tercemar oleh apapun. Jadi justru ketika Adam dipecah menjadi dua, Adam dan Hawa, maka di tengahnya ada si ular. Ketika manusia dipisahkan seperti ini, maka akan disatukan kembali oleh Elohim dalam pernikahan. Nah, dari situlah Yesus berkata apa yang dipersatukan Elohim tidak boleh diceraikan manusia. Artinya manusia harus kembali kepada jati dirinya yang asli, yang sesungguhnya. Dan pria dan wanita itu adalah gen-gen kromosom yang akan saling melengkapi. Jadi manusia itu X dan Y, ya, kromosomnya. X wanita, Y pria. Kalau tidak salah begitu ya. Kalau saya salah dikoreksi. Ya betul. Nah, nanti kalau anak itu kawin, maka
Setiap manusia kromosomnya XY ya saudara. Nah, tetapi nanti dalam perkawinan maka si wanita menyumbang kromosom X, pria menyumbang kromosom Y. Sehingga setiap manusia punya XY juga. Nah itu persatuannya itu seperti itu. Dan itu nggak bisa dipisahkan oleh manusia. Karena apa? Karena memang Elohim menciptakan pernikahan itu untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya yang sejati, yang sesungguhnya, yaitu Adam keturunan anak Elohim. Begitu saudara ya. Jadi pernikahan apapun modelnya itu adalah penyatuan kembali dari satu pribadi yang dipecah. Jadi artinya itu, jadi kalau orang rabi-rabi Yahudi kalau tidak menikah itu nggak boleh ngajar, nggak boleh jadi rabi. Karena bagi mereka orang yang tidak menikah itu tidak memenuhi persatuan yang Elohim ciptakan. Nah, jadi begitu. Nah, tentu saja jangan saudara lalu berpikir apakah semua pernikahan disatukan Elohim. Loh, Elohim itu menyatukan pria dan wanita dalam pernikahan. Tapi tidak semua pernikahan yang diadakan manusia itu disatukan Elohim. Bagaimana kok tidak disatukan oleh Elohim? Pertama, itu tidak disatukan kalau itu adalah pemaksaan dengan kekerasan. Kamu harus menikah sama aku, harus, bila perlu dipukuli dan sebagainya. Itu seperti budak-budak zaman dahulu, mau tidak mau harus jadi istri atau simpanan. Itu tidak disatukan Elohim. Ketika seorang pria meniduri seorang pelacur, lalu bahkan punya anak, itu tidak disatukan Elohim. Lalu yang disatukan Elohim itu yang bagaimana? Gampangnya, seseorang itu disatukan Elohim. Itu gampangnya ketika berhubungan suami istri. Itu tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mengultimatum, tidak ada yang mengancam. Bahkan ketika seseorang itu dijodohkan oleh orang tuanya, tidak ada perasaan cinta, tetapi ternyata anaknya 10. Tidak ada yang memaksa dia berhubungan suami istri. Itu tanda bahwa dia dipersatukan Elohim. Karena justru anak itulah yang menjadi bukti kesatuan wanita dan pria. Seperti Adam dan Hawa yang sudah terpisah oleh si ular, maka Kain dan Habel dan Set itu adalah buah nikah mereka. Sekalipun si Kain itu ternyata benihnya sangat jelek, tetapi Habel bagus dan Set itu sangat bagus. Ya, ini yang dicari Elohim terus. Nah, saya tidak akan bisa memperpanjang, nanti jadi khotbah yang tidak habis-habis ini nanti ya. Jadi kalau saudara bertanya apa setiap pernikahan itu disatukan Elohim, belum tentu. Tetapi kalau saudara menikah itu sama-sama seimannya. Jadi dalam konteks bangsa Israel, suku-suku itu menikah dengan suku itu sendiri. Suku Lewi ya dengan suku Lewi, suku Yehuda ya Yehuda, Simeon ya Simeon, sehingga suku-suku itu terus berkembang biak. Ya, mereka seperti itu. Hanya dalam satu kasus di kitab Hakim-Hakim di mana orang-orang Benyamin itu membunuh seorang gundik dari seorang Lewi, maka terjadilah pembantaian besar-besaran. Suku Yehuda dihancurkan oleh 11 suku Israel yang lain, sehingga tidak ada pria yang bisa menikah dengan wanita-wanita, perempuan-perempuan Benyamin. Nah, di situ 11 suku itu pada akhirnya mengatur supaya mereka menikahi suku Benyamin, suku Benyamin supaya tetap eksis keberadaannya. Nah, tapi selebihnya dari itu, kalau tidak ada kejadian yang aneh seperti itu, maka setiap suku akan mempertahankannya. Nah, jadi dalam konteks orang Israel, setiap suku yang menikah dengan suku yang sama itu dipersatukan Elohim. Tapi dalam konteks kita orang-orang modern, kita kan tidak suku-suku seperti itu. Tetapi semua itu di dalam Yesus HaMasyiah, berarti kita saudara seiman. Jadi kalau saudara apalagi pernikahannya itu diberkati di gereja oleh pendeta secara iman Kristen, yaitu namanya sudah dipersatukan oleh Elohim, dan itu tidak boleh diceraikan manusia. Ya, gracias.
sambil terus dinikmati makanannya. Di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 8, dapatkah manusia merampok Elohim, namun kamu telah merampok aku. Tetapi kamu mengatakan, bagaimana cara kami telah merampok engkau? Dalam hal persepuluhan dan memberi persembahan khusus. Apakah persembahan di sini maksudnya sepertujuh atau persembahan apa Pak? Terima kasih. Iya. Persembahan yang diatur dengan apa ini? Detail itu ada dua. Persepuluhan itu aturannya banyak, detail, dan sepertujuh. Itu yang saya ajarkan di sini. Tapi saya tidak pernah memaksa orang untuk memberi. Bahkan engkau sepertujuh atau perpuluhan, saya tidak pernah maksa. Kalau saudara punya keyakinan saya tidak perlu memberi, silakan. Karena apapun yang dipaksakan itu nggak bagus. Ya, banyak pendeta-pendeta sekarang bilang, oh itu Taurat, itu nggak berlaku lagi. Tapi orang yang teriak-teriak seperti itu, dia bilang, jangan dikasihkan gembalamu, disawerkan ke saya aja. Jatuhnya gitu. Orang mau bilang itu setuju atau tidak, apakah persembahan khusus ini adalah sepertujuh? Saya yakin bukan hanya sepertujuh, tetapi sepertujuh itu yang paling penting. Mengapa? Karena sepertujuh itu berbicara tentang tahun ke-7. Tahun ke-7 adalah tahun Sabat, tahun perhentian, dan tahun Sabat 7 kali. Jadi tahun Sabat yang ke-7 ditutup dengan tahun Yobel, tahun ke-50. Setelah 49 tahun, 7 tahun Sabat, maka tahun ke-50 tahun Yobel. Dan tahun Yobel itu adalah kemerdekaan penuh, yang dalam kekristenan itu adalah gambar dari ketika Yesus datang membebaskan umatnya dari bumi yang dihukum ini, saudara. Ya. Jadi, kenapa saya katakan itu penting? Persembahan itu banyak, saudara. Persembahan itu ada sukarela. Tapi itu tidak diatur, hanya persembahan sukarela, terserah mau memberi. Sudah gitu aja. Tapi kalau sepertujuh itu diatur, detailnya ada. Kamu dulu adalah pendatang di Mesir. Sehingga kamu tahu rasanya jadi perantau, jadi orang miskin, jadi orang terbuang. Di tahun ke-7, kebun anggurmu, kebun kurmamu, apa saja tidak boleh engkau panen. Semua orang boleh menikmatinya. Itu diatur oleh Elohim. Dan Elohim bahkan memberikan perinciannya melebihi persepuluhan. Kalau persepuluhan itu hanya kamu harus kembalikan karena itu milikku. Kalau enggak kamu merampok. Dan kalau kamu merampok, langit kau tutup. Bumi akan membara seperti besi. Langit jadi tembaga. Lah, tapi sepertujuh, Yahweh bilang apa? Yahweh menjanjikan berkatnya. Yahweh berkata, kalau kamu memberi di tahun ke-7, hartamu itu tidak kamu ambil. Jadi setiap 7 tahun, penghasilan 1 tahunmu itu kamu serahkan untuk Elohim, untuk dibagi-bagikan pada siapapun. Maka kamu akan kulimpahi. Di tahun ke-6, kamu dapat 3 kali lipat. Tidak ada persembahan yang dijanjikan Elohim itu seperti itu. Dan saya memang diyakinkan Yahweh untuk saya ajarkan. Itu sebabnya mungkin saudara di dunia ini yang ngajarkan itu cuma saya. Mungkin. Karena saya tidak tahu. Tetapi saudara, saya melihat bahwa itu ajaib. Orang-orang jemaat di sini yang setia 1/10 dan 1/7 itu. Saya tidak katakan bahwa kalau engkau memberi 1/10, 1/7, engkau pasti jadi orang kaya. Enggak ya. Tapi pasti engkau diberkati. Dan janji Elohim, kalau kamu memberi 1/7, kamu tidak akan kurang. Malah kamu untung 200%. Karena di tahun ke-6 kamu dapat 300%. Saudara, saya pernah menerangkan kepada jemaat bahwa itu bisa kita dapatkan setiap bulan, setiap tahun. Kamu tidak sadar. Sehingga berkatmu itu, uangmu itu semakin banyak, semakin banyak. Beberapa kesaksian tadi, ya, mau Pak Sen, Bu Deborah, Ibu Tabita, adik saya, Saudari Lois, siapa saja. Kalau mau banyak yang saksi di sini, secara finansial, keuangan, saudara saya katakan itu ajaib.
secara keuangan kita tuh mengalami keajaiban. Dan semuanya itu tetap didasarkan pada apa yang saya ajarkan di sini. Ya itu realitanya. Kalau saudara bertanya, apa enggak bisa? Kalau enggak diajarkan tentang sepertujuh bahkan perpuluhan, kami apa enggak bisa diberkati seperti hari ini? Saya bilang, saya tidak tahu. Tetapi bahkan ketika berkat diberikan, ingat khotbah saya minggu lalu, bahkan musuhnya Elohim diberkati. Berkat bukan sebagai tolok ukur bahwa kamu berkenan di hadapan Dia. Tetapi saya katakan, di dalam Yahweh Yesus Masiah, kalau engkau memperkenan hatinya, hidupmu pasti diberkati. Ya, dan itu berkat juga untuk saya, untuk keluarga, semua seperti itu. Kalau saudara nggak yakin, ya nggak usah dilakukan. Karena melakukan sesuatu yang tidak diyakini, itu nggak bagus. Tetapi keyakinan itu tidak boleh secara subjektif. Ya, ini yang saya tekankan. Seperti Pak Sam tadi bilang, taat, taat, taat. Firman itu mengajar kita taat. Taat dulu. Sebelum saudara yakin, saudara harus taat. Karena kalau saudara yakin atau tidak dengan suatu kebenaran, itu menunjukkan bahwa saudara mempunyai tolok ukur kebenaran. Siapa saudara? Kok ngerti itu benar atau enggak? Kalau saudara merasa saudara memiliki kemampuan untuk tahu yang benar dan salah, saudara jadi pendeta saja, nggak usah jadi jemaat. Saya sering ngomong gitu sama orang-orang yang nggak mau taat. Nah, kalau kamu menurut kamu itu benar, saya salah, ya kamu jadi pendeta aja. Bila perlu nganteni saya di sini nggak apa-apa. Ya, enak aja, santai. Nah, itu sebabnya firman itu enggak mengajarkan mengertilah firman, enggak ada. Saudara cari di seluruh kitab suci, tidak ada. Hai umatku, mengertilah akan firmanku, lalu lakukanlah. Itu enggak pernah ada. Bagaimana manusia bisa dibuat mengerti? Apalagi kalau hal itu berkenaan dengan uang, dengan kepentingan-kepentingan diri, dengan keinginan daging. Manusia selalu milih enak dagingnya, betul nggak? Nggak pernah mengerti. Yang dimengerti oleh manusia hanya si Linta punya 2 anak, untukku dan untukku. Itulah manusia. Manusia itu manusia tamak, manusia yang tidak pernah puas dengan yang diberikan. Bagaimana mungkin dia bisa mengerti kebenaran? Lihat Hawa. Hawa itulah patron dari kehidupan kita. Sudah diberi buah pohon, semua boleh dinikmati. Hanya satu yang dilarang, tetap apa enggak tamat? Itulah citra diri manusia yang hakiki, yang asli fitrahnya manusia itu seperti itu. Itu sebabnya Yahweh nggak pernah nyuruh mengertilah kamu, yakinlah kamu baru lakukan, tidak. Taat. Dan siapapun yang taat pasti diberkati. Taat itu lawannya tidak taat itu beban. Menyembah berhala. Taat itu menunjukkan kalau saudara itu menyembah Dia, Elohim, bukan menyembah berhala. Nah, jadi orang yang tidak taat itu adalah orang yang bebal. Dan kebebalan sama dengan pendurhakaan, yang adalah sama dengan menyembah patung, ilah, okultisme. Nah itu saudara. Jadi banyak orang Kristen itu nggak sadar ketika dia tidak taat. Dia pikir tidak taat itu hanya masalah konsep. Bukan. Ketaatan bukan masalah konsep. Ketaatan adalah masalah esensi manusia. Dan esensi dari yang kamu sembah. Kalau engkau taat kepada Elohim, berarti engkau tidak menyembah berhala. Kalau engkau tidak taat, yang engkau sembah bukan Elohim, yang lain pasti berhala. Nah itu kalau saya mau radikal ngomong ya kayak gini nih, saudara. Ya, tetapi saya tidak pernah marah, tidak pernah memaksa. Saya tuh tidak pernah manggil orang kalau tidak perpuluhan, apalagi sepertujuh. Kenapa kamu tidak sepertujuh? Kenapa kamu tidak perpuluhan? Enggak pernah.
Seumur hidup saya, satu kali pun tidak pernah. Cukup saya mengajarkan, saudara mau taat, lakukan. Saudara tidak mau taat, silakan. Ya. Tapi kalau saudara bilang, enggak, menurut pengertianku enggak benar. Ya kalau menurut pengertianmu gitu, berarti pengertianmu dengan pengertian saya kan beda. Untuk apa kamu duduk di sini? Kalau ada kemungkinan satu pengertian tidak sama, bisa ada kemungkinan pengertian yang lain juga tidak sama. Jadinya kamu di sini akhirnya melawan saya terus. Jadinya kamu di sini ini akhirnya ngeritiki saya terus. Loh, kamu tambah cilaka kalau seperti itu. Itu sebenarnya kan saya sering ngomong, yang nggak setuju dengan apa yang saya ajarkan, silakan cari gereja. Nggak ada pendeta ngomong seperti saya, saudara. Apalagi di zaman seperti ini. Kalau bisa jemaatnya orang lain diambil. Kalau saya nggak pernah, saudara. Karena saya cuma berdoa satu hal kepada Yahweh Yeshua Mashiach, kirimkan domba yang harus saya gembalakan, yang bukan domba singkirkan. Cuma itu aja doa saya. Untuk apa saya gembalakan orang yang bukan domba? Kalau dia kambing, saya ditanduk terus. Lah, golek soro, itu namanya lele marani gepuk, saudara. Orang Jawa bilang. Ya saya kalau melayani Elohim itu sudah susah. Loh iya, melayani Elohim itu susah loh, saudara. Jadi gembala itu susah. Kalau saya berani ngomong sesuatu, itu harus saya pertanggungjawabkan. Pertanggungjawabannya di mana? Saudara bisa, waktu Bu Sianet, ya, contohnya waktu Bu Sianet itu berkali-kali pendarahan di usia kehamilan 4 bulan ya mungkin ya Bu ya. Ya 4 bulan. Itu Hasayah itu, waktu itu Hasayah itu yang dikandung. Itu sudah dinyatakan mati tuh oleh dokter. Tidak ada detak jantungnya, betul nggak? Nah, dan mereka memaksa untuk dikiret, bukan digugurkan ya. Sudah mati soalnya, bukan digugurkan. Dikiret, dibersihkan rahimnya Ibu Sianet. Soalnya kalau enggak, Bu Sianet bisa mati juga. Dan itu sudah berkali-kali dokter itu membuktikan tidak ada denyut jantungnya, sudah tidak ada. Padahal sebelumnya ada. Itu mati, secara klinis mati sudah. Tapi saya bilang hidup dia, tidak usah digugurkan. Lah kalau waktu itu akhirnya Bu Sianet mati, bagaimana? Saya mau tanya sama saudara. Saudara kan sering ini, jadi gembala enak ya, mobilnya banyak. Saudara saya tantang, bisa ngomong sekali saja seperti saya. Dia akan hidup, lahir, tidak mati. Jadi saya itu ya, saya ya, kamu ya, saya kasih tahu, kamu tuh pernah mati di kandungan ibu. Jadi kamu tuh bangkit kembali. Dan itu orang bangkit seperti itu, menurut saya bukan cuma kamu. Pak Sony juga itu bangkit. Karena sudah mati waktu di sumur. Tidak ada napasnya, sudah biru putih, tidak bernafas memang saya pegang. Karena keracunan karbon monoksida di sumur yang dalamnya hampir 10 meter. Karena mesin Alkon itu saya letakkan di dasar, nyala di situ. Bayangkan karbon monoksida dan karbon dioksidanya. Itu Andre saya perintahkan turun, ngangkat Pak Sony. Waktu diangkat udah, maaf ya, kotoran keluar semua. Itu tercekik. Jadi orang kalau digantung juga seperti itu. Tidak bernapas. Tapi saya tumpang tangan dalam nama Yahweh. Saya bilang, bangun! Langsung bangun. Langsung berdiri. Pernah mati itu Pak Sony. Waktu peristiwa tahun 95 saya pelayanan di Solo. Bapak yang saya hajar dengan motor saya kecepatan 130. Itu mati, saudara. Tidak bernafas. Sudah putih biru di jalan raya. Itu saya gendong, saya dudukkan, saya pegang, tidak ada nafasnya. Orang satu kampung itu semuanya sudah ribut semuanya. Langsung saya tumpang tangan di dadanya, dalam nama Yesus bangun, saya bilang. Rohnya kembali. Jadi paling tidak itu 3 kali seperti itu. Saudara pikir bisa melakukan itu? Orang mau diupayahi 100 alfat, bisa ngomong sekali aja seperti itu. Nah, banyak orang itu tidak mengerti tugas seorang gembala, tugas seorang nabi dan sebagainya, penyambung lidahnya Elohim. Itu enggak main-main, saudara.
Kalau sampai dia meleset kata-katanya, apa jadinya? Waktu anaknya adik saya Ruth, Nasia, waktu hamil beberapa bulan kena campak Jerman, adik saya Ruth itu. Lalu dokter berkata ini kandungannya harus digugurkan, harus. Kemungkinan hanya 2% bisa lahir selamat, itu pun cacat kalau tidak buta tuli bisu. Itu sudah bingung mereka. Lalu saya bilang tidak boleh digugurkan, tidak, itu pembunuhan. Kalau sampai cacat saya bilang saya ambil jadi anak saya. Ya, nyatanya dia lahir sempurna. Nah, nanti bulan 10 dia akan menikah. Nah, itu jadi saudara, kesaksian seperti itu. Itu sebabnya saya itu nggak pernah bingung sama jemaat. Saudara mau datang ke sini, loh saudara, saya minta maaf ya. Hampir semua jemaat di sini yang di luar, saya tuh nggak pernah ke rumah saudara, itu nggak? Nggak pernah loh. Pak Sam pindah rumah baru, saya pernah ke rumahnya Pak? Belum pernah. Nggak kepingin saya ke sana Pak? Jangan Pak, nanti kecewa. Soalnya kan kalau saya sudah ke rumahnya satu orang, yang lain juga harus saya datangi. Kalau enggak itu nggak adil. Nah, saya masih belum, ya katakan aja lah, belum tergerak untuk itu. Meskipun tapi saya tidak ke rumah saudara, tapi saudara itu ada di dalam hati saya, itu yang penting. Amin. Itu yang penting. Untuk apa saya seperti pendeta lain besok ke rumahmu, doa di situ, tapi saudara tidak ada di hatinya dia. Penjaga jiwa itu seperti itu. Saya tidak perlu tahu rumahmu, mau mewah, mau jelek. Bagi saya itu tidak ada pentingnya. Semua sama saja. Yang penting saudara ada di dalam hidup saya ada di dalam saudara, dan kita semua ada di dalam dia, dan dia ada di dalam kita. Amin. Itu intinya. Ya, jadi bukan saya tidak mengasihi, tidak ingin. Oh, tidak. Saya selalu membayangkan rumah-rumah saudara itu indah semuanya, ya. Dan saya selalu berdoa untuk semakin indah, semakin nyaman untuk ditinggali dan sebagainya. Ya, ini jadi itu tentang persembahan ya. Jadi jangan selalu bersandar kepada aku tidak yakin, aku tidak punya iman. Orang yang tidak punya iman, bila dia bilang saya belum punya iman di situ, itu hanya bahasa halus, bahasa tanda petik rohani untuk menyatakan aku tidak mau taat. Amin. Loh, betul nggak? Orang yang bilang wah saya belum punya iman di situ, itu cuma bahasa rohani tanda petik. Aku tidak mau taat. Ya cuma itu aja. Lah kalau saya, saudara, siapa yang tidak suka? Sepertujuh, semangat saya. Yahweh bilang di bulan ke-6 ku buat 300%. Wah, daripada bulan 7 tidak ngenyetor, ya tetap bulan 7 cuma 100%. Padahal kalau ngasih itu dikasih 300%, berarti untuk ganti yang tahun ke-7 berarti masih untung 200%. Nah, saudara ngerti matematika nggak? Kalau Elohim sampai bikin matematika sama kita, kebangetan saudara. Ada orang bilang sama Elohim kok hitung-hitungan. Sebetulnya Elohim yang hitung-hitungan sama kita. Kenapa? Karena dia hidup. Nggak ada loh Elohim yang hitung-hitungan seperti itu. Kalau dia itu cuma ciptaan manusia, nggak bisa dibuktikan. Tapi Israel membuktikan itu. Itu sebabnya Israel jadi bangsa yang paling kaya. Karena janji sepertujuh itu mengikuti. Kamu kujadikan kepala bukan ekor. Kamu tidak akan hutang tapi kamu menghutangi bangsa-bangsa. Gitu. Lah saya ini suka hutang untuk menggenapkan nubuatan Elohim. Karena itu uang dari Bank Dunia dicairkan untuk seluruh bank di dunia. Jadi kalau saya hutang itu, saya hutang sama Israel. Kalau hutang sama Israel berarti kan itu benar tuh ya. Saya kan bukan bangsa Israel. Loh, betul nggak? Ya wes sakaremu. Di dalam tuh sudah. Loh, kok enggak ada yang makan?
Itu kan dikunyah 32 kali. Satu. Enak ya? Nggak ngantuk? Nggak kurang banyak? Loh jangan banyak. Itu sekali kasih makan itu 2,5 juta loh saudara. Shalom Mbak Gembala, dalam kitab Amsal banyak membicarakan tentang hikmat. Apakah hikmat itu? Karena di kitab Amsal, hikmat sepertinya sesuatu yang hidup atau pribadi yang bisa memberi umur panjang dan sebagainya. Apakah hikmat itu identik dengan Yeshua? Mohon penjelasannya. Muchas gracias Yeshua bendición. Ya, dalam banyak ajaran gereja, hikmat itu sering dikonotasikan sebagai anak Elohim atau sang membra itu sendiri. Ya, yaitu Yeshua HaMashiach, Yahweh Yeshua HaMashiach. Ya nggak salah kalau mau ngomong seperti itu. Karena hikmat Elohim itu tidak bisa dipisahkan dari Elohim. Jadi kalau saya mau ngomong tentang Elohim, saudara ya, bisakah Elohim dipisahkan dari firman-Nya? Kalau firman bisa berdiri sendiri, lalu Elohim kehilangan firman. Elohim kan bisu, tidak bisa ngomong. Ini bahasa manusia ya. Jadi Elohim bisakah kehilangan kasih? Bisa nggak? Nah, kasih itu pasti ejawanta dari Elohim itu sendiri. Hikmat juga, bisakah hikmat dan Elohim dipisahkan? Jawabannya nggak bisa. Kalau saudara bisa, saya bisa, kecerdasan saya, hikmat saya, kemampuan saya, suatu hari bisa meninggalkan saya. Khususnya ketika saya mati, maka semua itu meninggalkan saya. Bahkan waktu saya hidup, saya kena demensia atau pikun, kena Alzheimer, Parkinson, kemampuan saya itu hilang semua. Tapi saya tetap manusia. Tapi Elohim tidak bisa. Kalau Elohim kehilangan hikmatnya, kecerdasannya, firmannya, dia bukan Elohim. Ya, bisa ngerti ya? Nah, jadi benar, hikmat itu tidak bisa dipisahkan dari Elohim. Ya, jadi sekalipun hikmat di sini menurut Salomo, berikan aku hikmat, itu pengertian secara khusus untuk dalam konteks Salomo ya. Dia minta hikmat, itu dia bukan minta anak Elohim datang kepada dia, tetapi dia minta pencerahan agar dia itu bisa menghakimi, mengadili, dan memimpin umat Israel yang banyak. Itu doanya seperti itu. Aku tidak minta kekayaan, aku minta hikmat, karena bangsa Israel bangsa yang besar. Beri aku hikmat untuk bisa mengadili mereka menjadi raja yang bijaksana. Nah, jadi hikmat itu, saudara, ternyata sesuatu yang berkenaan dengan cara kita berpikir, konsep kita berpikir, cara kita untuk memilih apa yang harus kita lakukan dalam hidup dan apa yang tidak kita lakukan dalam hidup. Hikmat itu membuat orang itu menjauhi bahaya. Orang berhikmat melihat bahaya, maka dia bersembunyi. Nah, itulah hikmat. Hikmat memelihara pemiliknya. Dan perlindungan hikmat itu sama dengan perlindungan uang. Artinya, uang ini memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hikmat tidak kalah pentingnya. Jadi itu sebabnya, saudara jangan cuma cari uang. Bukan hanya mengumpulkan uang, tapi milikilah hikmat. Soalnya orang banyak uang tapi tidak punya hikmat, maka dia ini benar-benar orang yang hanya mengumpulkan harta benda, tapi dia nggak tahu esensi kehidupan. Akhirnya hidupnya itu jadi ngawur, nggak karu-karuan. Ya. Tapi orang berhikmat saja tanpa memiliki kekayaan, maka firman katakan hikmat orang miskin tidak didengarkan. Bisa ngerti? Ya. Jadi antara hikmat dan kekayaan itu seimbang. Artinya, saudara satu hari berapa jam bekerja mencari uang? Berapa jam satu hari itu saudara mencari hikmat? Itu harus seimbang. Kalau enggak, repot nanti, saudara. Ya, itu jawaban saya tentang hikmat. Lalu, Shalom, Yesua pernah menyatakan, jika anak manusia kembali datang, akankah didapati iman di bumi? Sedangkan juga pernah dijelaskan dalam khotbah bahwa Yesua tidak akan datang kembali hingga gerejanya siap menyambut kedatangannya. Dua hal ini seperti saling bertentangan satu sama lain. Tolong dijelaskan, terima kasih. Betul. Kalau tidak ada iman di bumi, Yesus bilang adakah iman di bumi? Itu oratorik. Jadi pertanyaan oratorik.
Bukan berarti bahwa Yesua itu menubuatkan kalau dia datang itu nggak ada orang beriman. Tapi itu pertanyaan yang menggugah. Itu sebabnya itu akan memacu atau memicu umat percaya untuk sungguh-sungguh mempertahankan imannya di tengah-tengah dunia seperti ini. Nah itu ya, jadi bukan saling bertentangan. Jadi kalau Yesus datang nggak ada orang beriman, ngapain dia datang? Dia datang kan untuk mempelainya. Dan mempelainya itu siap sedia, berdandan bagaikan mengantin wanita yang berdandan sempurna untuk suaminya. Dalam kitab Wahyu digambarkan seperti itu. Nah, jadi saudara, mempelai pria tidak akan datang dalam pernikahan apapun, khususnya orang Ibrani. Tidak mungkin mempelai laki-laki datang kalau tidak berjanji dengan mempelai wanitanya. Kapan dia datang? Karena mempelai laki-laki ini akan keluar dari rumah ayahnya lalu ke rumah si mempelai wanita yang waktu itu masih hidup serumah dengan orang tuanya. Itu sistem pernikahan orang-orang Yahudi. Dan si mempelai pria ini datang dengan sahabatnya. Wah, pakai musik-musik ya. Kayak mirip kayak orang di sini, wow, musik-musik bambu gitu ya. Diiringi teman-temannya, orang satu kampung ikut semua menuju ke rumah mempelai wanitanya. Kalau tidak janjian, nggak mungkin loh. Dan kalau wanitanya itu belum siap, masih kepet, nggak mungkin loh. Nah, dalam konteks seperti itu, maka Yesus itu tidak akan datang sebelum gerejanya siap. Ya, sebelum mempelainya siap, tidak akan datang dia. Ya, kapan siapnya? Ya, tidak tahu. Doa saja. Buru-buru saudara memikiri orang lain sebagai mempelai. Saudara, kita semua sebagai mempelainya Yesus Masiah. Saudara siap nggak? Siap nggak saudara? Lalu kalau tadi bertanya soal perpuluhan, sepertujuh, soal uang, saudara kehilangan uang istilahnya hanya untuk karena melakukan firman aja saudara nggak siap. Bagaimana bisa siap menjadi mempelai? Barang siapa mau mengikut aku, dia harus meninggalkan segala sesuatu. Ya. Kalau masalah uang itu masalah yang sangat kecil. Yesus katakan, kalau kamu tidak setia dengan masalah mamon, apa yang bisa dipercayakan? Berkat apa yang besar yang bisa dipercayakan kepadamu? Dan bagi saya berkat terbesar bukan uang. Berkat yang terbesar adalah ketika kita itu siap untuk menyambut mempelai samaim kita. Amin. Ya. Tolong dijelaskan tentang Matius 6 ayat 24, tidak bisa mengabdi kepada Mamon dan mereka kepada Elohim. Apakah berarti Mamon itu suatu oknum? Ya, Mamon itu nama dewa kekayaan zaman dahulu di Kanaan. Kenapa kedudukannya disetarakan dengan Elohim? Ya, memang disetarakan dengan Elohim karena memang manusia itu sejak awal itu memang dikuasai Mamon. Manusia itu digerakkan untuk kaya dan sebagainya. Peradaban manusia selalu seperti itu. Menggunakan mamon yang tidak jujur supaya ketika hidupmu berakhir mereka dapat menyambut kamu dalam tempat kediaman abadi. Maksudnya bagaimana? Tidak setia dalam apa yang dimiliki orang lain. Apakah ini tentang utang? Tidak setia dalam apa yang dimiliki orang lain adalah persepuluhan dan sepertujuh. Sepertujuh adalah milik orang asing, milik semua orang miskin, milik semua orang yang menderita, termasuk milik umat Elohim sendiri yang membutuhkan. Dan tidak setia dalam milik orang lain juga yang kedua adalah persepuluhan. Itu miliknya Yahweh Elohim. Engkau tidak setia mengembalikan, maka tidak ada yang akan mempercayakan hartamu sendiri kepadamu. Jadi berkat yang Yahweh sediakan bagi kita itu luar biasa. Tetapi ketika kita tidak setia dengan miliknya orang lain untuk kita kembalikan, dalam ini adalah persepuluhan dan sepertujuh, maka berkat yang Yahweh sediakan banyak itu tidak akan dikucurkan kepada kita. Mungkin hanya diberikan sedikit demi sedikit, tidak pernah penuh berkatnya. Itu maksudnya. Lalu menggunakan mamon yang tidak jujur supaya ketika hidupmu berakhir, maka mereka akan dapat menyambut kamu dalam tempat kediaman abadi. Maksudnya adalah menggunakan mamon yang tidak jujur, itu menggunakan uang kekayaan kita untuk bersahabat dengan siapapun demi kebaikan kita, demi keberlangsungan hidup kita, demi keberlangsungan anak cucu kita, demi keberlangsungan iman kita. Ketika kita berbuat baik sehingga orang tidak mengusik kita, maka ada suatu potensi untuk kita dapat beribadah dengan tenang. Dan ketika
pada akhirnya kita mati. Kita mati sudah tidak bisa menggunakan uang lagi kan? Maka kita akan diterima di tempat yang abadi. Mengapa? Karena kita tidak sayang-sayang menggunakan mamon. Bukan nyimpen mamon, sampai mati mamonnya disimpan sebanyak mungkin. Tapi itu diberikan untuk bersahabat dengan siapapun. Mau bersahabat dengan orang miskin, saudara bisa bersahabat dengan orang miskin kalau pakai uang. Itu sebabnya kenapa demokrasi transaksional yang ada di Indonesia itu bahkan menghalalkan money politik. Kalau dulu money politik itu dikecam habis-habisan, kalau sekarang tidak. Saya lihat petinggi-petinggi, bahkan Pak Prabowo bilang, kalau dikasih uang terima saja. Tapi nanti giliran nyoblos milih, hati nurani gunakan. Jadi artinya menggunakan uang ini tanpa hati nurani, nerima uang. Nanti kalau nyoblos pakai hati nurani. Bagaimana hati nurani itu bisa murni kalau sudah termotivasi dengan pemberian uang. Nah itu kalau menurut saya. Bisa ngerti saudara? Nah, jadi uang. Di dunia seluruh kekuasaan itu menggunakan uang. Ya, saya pernah ngomong, andai kata seorang mau jadi wali kota, di mana saja, sebelum pemilihan wali kota, coba dia itu berbuat baik sebanyak-banyaknya kepada orang-orang di kotanya, pasti dia akan diusung jadi wali kota. Itu terjadi dengan Ahok. Ahok di Bangka Belitung, saudara, bisa jadi bupati di sana, bukan karena dia mengajukan diri, tetapi karena ayahnya itu terkenal sebagai dermawan Kristen. Ayahnya ini suka memberi orang sekotanya. Yang miskin-miskin ditolong. Dan mereka memang keluarga kaya. Dan si Ahok pun ikut-ikut seperti itu. Sehingga ada pemilihan bupati. Satu-satunya bupati di Indonesia yang Kristen ya dia. Dan dia tidak mengajukan diri. Tapi dipilih. Nah tapi kalau sekarang ini orang mau jadi wali kota atau mau jadi gubernur, ada money politik, ya hanya 1 minggu 2 minggu sebelum pemilihan. Terus uangnya sama semua, jumlahnya diatur lagi. Nah itu sudah nggak bisa itu. Kalau memang tulus mau memajukan bangsa negara, ya berbuat baiklah, bersahabatlah menggunakan uang. Nah, bisa ngerti ya di sini ya? Nah itulah menggunakan mamon atau uang itu untuk bersahabat itu seperti itu. Ya, jadi dimanapun saudara tinggal dengan tetangga-tetanggamu, loh tetangga-tetangga yang nggak bagus, loh saya seperti itu juga di Berseba, tetangga-tetangga yang agak-agak miring-miring pemikirannya, nyinyir-nyinyir, yang kalau lihat itu buang muka, justru saya berbuat baik terus. Ini kasih ayam 2, kasih kelinci, kasih telur. Tapi telurnya itu untuk jemaat. Kalau saya kasih telur itu saya beli. Loh saya itu loh saudara punya ayam petelur, tapi saya sendiri beli telur di luar. Kalau saya nyumbang orang, tidak pernah telur itu yang saya kasihkan. Itu untuk jemaat. Akhirnya mereka baik saudara. Saya tidak melihat mereka disapa. Selamat pagi. Saya bilang sama adik, cuma gara-gara telur lagi. Cuma gara-gara ayam bete loh itu. Saya selalu ingin lebih berbuat apapun untuk siapapun. Ya, saudara ada di mana saja, sudah. Gunakan itu. Lah, sepertujuh saudara itu saya gunakan untuk itu. Jadi meskipun saudara sendiri sudah tidak memberi orang miskin, sepertujuh itu saya bagi-bagikan. Dengan hikmat yang Yahweh berikan pada saya. Apa yang sepantasnya, siapa yang saya digerakkan untuk bisa saya beri, ya saya berikan. Jadi saya membagi banyak berkat itu dari sepertujuh saudara. Meskipun sepertujuh saudara itu minus 175 juta, tetap saya bagikan. Artinya pakai uang saya. Loh soalnya bangun gereja, beli sound system, semua juga uang saya. Uang sepertujuh nggak cukup. Saya kan di sini nggak ngomongkan kalau butuh mic, ayo nyumbang mic, kan nggak ada. Kalau di gereja lain kan gitu. Jadi semua fasilitas termasuk kamera atau apapun, termasuk bayar di YouTube setiap bulan, saya kan tidak pernah minta saudara. Itu semua saya kelola dari sepertujuh. Tapi nyatanya sepertujuh minus ratusan juta. Apa saya mengeluh? Tidak. Saya bilang ya itu bagian sepertujuh saya juga. Bisa ngerti ya? Ya. Ya sudah dijawab. Tinggal 3 pertanyaan, boleh terus?
Cepat kok ya, tidak lama saya. Lakukanlah kepada orang lain apa yang kamu ingin orang lakukan terhadapmu. Saya sebagai istri sudah melakukan apa yang terbaik yang seharusnya dilakukan istri kepada suaminya. Benar tak? Tetapi suami tidak memberikan balasan yang positif terhadap saya dan selalu berasumsi yang tidak pada kenyataannya. Bagaimana saya bisa menjaga hubungan ini tetap langgeng? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Yahweh memberkati. Lah, mungkin diperlukan pihak ketiga. Kalau seorang istri berkata, aku sudah memberikan yang terbaik untuk suamiku, itu kan subjektif. Kalau ada suatu persoalan di antara dua orang, firman katakan, datanglah orang ketiga. Dan sehingga perkaranya menjadi jelas. Jadi seringkali seperti itu. Itu sebabnya ada konsultasi untuk hidup nikah, untuk hidup pekerjaan, untuk hidup bersosialisasi, hubungan orang tua dan anak, itu semua ada. Kalau di Amerika, setahu saya, waktu saya belajar teologi, ya itu maksudnya saya belajar teologinya bukan di Amerika, saudara. Waktu di Surabaya saya mempelajari teologi Amerika itu kayak apa, gitu ya. Pastoral counselingnya seperti apa. Nah itu semua pendeta di sana itu ngantor, saudara. Mereka itu punya kantor, tiap hari masuk kerja kantor. Dan nanti itu jemaat akan datang, mau jemaatnya sendiri atau gereja lain atau bahkan orang yang tidak percaya Yesus, silakan datang di kantor itu. Apa saja permasalahannya? Masalah nikah, konseling, konsultasi. Masalah anak, masalah narkoboy, narkogel, gitu. Masalah apa saja, itu seperti itu. Nah jadi orang Timur itu kebanyakan itu sangat tertutup ya, orang Timur itu. Saudara kan semua orang Timur tuh. Kita kan hidup di Indonesia bagian timur. Kita ini lebih timur dari Jawa Timur. Itu sebabnya Jawa Timur dengan kita itu lebih maju 1 jam. Jadi kita ini jadi lebih timur dari orang Timur ya. Nah itu biasanya itu sangat tertutup. Tidak mau membagikan kepada orang yang lain yang dianggap bisa memecahkan masalah. Seringkali orang lain bisa melihat permasalahannya itu lebih bagus. Meskipun saudara bilang, loh yang ngalami aku kok, yang ngerti aku, yang tahu aku, orang lain sok ngerti. Loh belum tentu. Belum tentu. Karena firman berkata, ketika ada masalah antara dua orang, orang ketiga datang dan memperjelas masalah itu. Belum tentu. Apalagi kalau pertengkaran itu selalu karena ego, maka keduanya akan mempertahankan dirinya benar semuanya. Nah, pihak ketiga itu diperlukan orang yang netral. Seperti kasus Ayub, saya katakan tidak ada kasus penderitaan apapun yang tidak bisa diwakili dengan cerita Ayub. Ayub itu yang akhirnya berseteru dengan istrinya, kehilangan anaknya. Sahabat zamannya datang malah ngutuki dia dan akhirnya dia hancur hubungannya dengan saudaranya. Yang datang pihak ketiga, namanya Eli. Pihak ketiga inilah yang akhirnya membuat si Ayub dan sahabat-sahabatnya dipersatukan kembali. Loh, itu ceritanya kan gitu ya. Jadi begitu ya. Istri mungkin merasa aku sudah yang terbaik melakukan untuk suamiku. Loh masa iya. Kalau sudah seperti itu pasti suamimu akan bilang, terima kasih istriku, kamu sudah melakukan yang terbaik. Ya, saya yakin kebaikan yang dengan tekun terus dilakukan pasti akan membuahkan hasil. Amin. Amin. Ya, gitu. Tolong dijelaskan pertanyaan ini di bawah ini. Dijelaskan pertanyaan. Oh, pertanyaannya dijelaskan ya, nggak usah dijawab ya. Ngomong aja salah toh ya. Suami istri bisa salah ngomong. Apakah Tuhan semua agama tertuju kepada Yeshua? Bagaimana nasib orang-orang yang belum pernah mendengar Injil tetapi sudah meninggal setelah kebangkitan Yeshua? Gracias, Yeshua Indonesia. Apakah Elohim semua agama tertuju kepada Yeshua? Kalau Tuhan-Tuhan mereka pasti tidak tertuju kepada Yeshua. Tetapi apa yang mereka kurbankan, apa yang mereka lakukan pasti tertuju kepada Yeshua. Karena tidak ada di alam semesta ini yang boleh menerima sembah sujud kita kecuali Yeshua, karena Dia Sang Pencipta.
Itu saya pun sudah terangkan puluhan tahun yang silam di sini. Jadi orang beragama apapun, kalau mereka itu memberikan persembahan-persembahan, itu semua persembahan itu diberikan pada Elohim satu-satunya. Tidak ada hak bagi iblis, bagi roh najis, roh jahat untuk menerima persembahan-persembahan itu. Tidak ada. Apalagi kalau persembahannya itu bersifat dikucurkan darah. Seperti orang Islam, Idul Adhanya. Persembahan-persembahan binatang-binatang yang disembelih dari agama-agama tertentu, kaum pagan dan sebagainya. Itu hanya untuk Elohim. Tidak ada yang berhak soalnya untuk menerima itu. Kalau roh jahat mau menerima itu, Elohim bilang, tidak, manusia itu ciptaanku. Mereka itu menyembah aku. Loh, siapa mereka tidak kenal? Mereka tidak kenal. Tapi bukan berarti yang mereka lakukan bukan untuk aku. Saudara, kalau orang di luar Kristen atau di luar Yesua atau tidak kenal Yesua, itu apa yang mereka lakukan persembahannya itu bukan untuk dia, untuk Elohim yang hidup. Maka semua efek perbuatan mereka sebetulnya juga tidak perlu dipertanggungjawabkan kepada Elohim. Saudara bisa mengerti, itu konsistensi logika. Orang mau kenal Elohim atau tidak, kenal Yesus atau tidak, satu-satunya akan menghakimi mereka siapa? Yesus Masiah. Mereka dibenarkan atau tidak, itu tergantung Yesus Masiah. Tidak bisa mereka bilang, loh aku tidak kenal engkau Yesus. Loh gak peduli, kamu ciptaanku, apapun yang kamu kerjakan, itu kamu berurusan dengan aku. Dan itu tidak akan bisa sangat konsisten kalau persembahan mereka itu meskipun atas nama Baal dan sebagainya, itu bukan Elohim yang terima. Bisa ngerti ya? Artinya apapun dilakukan manusia itu tidak bisa terlepas dari hubungannya dengan Elohim, kenal atau tidak kenal. Itu yang saudara harus mengerti. Itu sebabnya sekali kelak setiap orang yang mati akan dihakimi di tahta pengadilan Al-Masih. Karena dia satu-satunya pencipta, dia satu-satunya hakim, dan dia satu-satunya berhak. Itu sebabnya nanti itu dinyatakan bahwa semua persembahan itu untuk Yesus Masiah. Dinyatakan ketika dia datang kembali, maka setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Adonai. Amin. Ya. Lalu bagaimana nasib orang-orang yang belum pernah mendengar Injil tapi sudah meninggal setelah kebangkitan Yesus? Kok setelah kebangkitan Yesus? Orang-orang yang belum pernah, orang zaman dulu maksudnya, sebelum Yesus mati dan bangkit. Itu kan mereka diambil, sebagai tawanan mereka diambil. Kalau hidup mereka beriman kepada Elohim, kalau mereka berhubungan dengan Elohim khususnya, mereka mengikuti Taurat, dan semua aturan-aturan dan semua bayangan tentang kurban-kurban anak domba Elohim, maka mereka itu kan diselamatkan. Di dalam Kisah Rasul, di dalam Korintus, Rasul Saul berkata, Elohim Yesus Masiah ketika masuk ke alam maut, lalu dia bangkit, maka dia membawa tawanan-tawanan roh. Dia membawa roh-roh orang mati yang sejak zaman Adam dan Hawa, mereka itu dikuasai oleh maut. Itu dilepaskan. Nah, dari situ maka dunia roh itu tahu, alam maut itu tahu bahwa yang berkuasa sekarang itu bukan Hades, ya. Kenapa saya bilang Hades? Karena dalam kitab suci perjanjian baru kita, neraka itu disebut Hades. Padahal Hades itu adiknya Zeus. Dalam mitologi Yunani, dia itu adalah dewa penguasa tanah bawah. Tanah yang ada di bawah, yaitu neraka itu sendiri. Ya. Nah itu Hades itu sudah dikalahkan. Hades dikalahkan. Kan gitu lagunya ya. Ya apa lagunya itu? Na 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 na. Ya apa lagunya? Ya tahu saudara. Kuarak. Ya jadi begitu saudara ya. Jadi semua orang yang dulu mati nggak tahu Injil kan, nggak kenal Yesus. Loh saudara, Yesus itu ya Yahweh. Yahweh itu ya Yesus. Itu sebabnya orang yang menerima Yahweh, menerima Tauratnya, beriman, maka ketika dia mati, rohnya meskipun ditahan oleh Hades, tetapi ketika Yesus masuk ke neraka, dia memberitakan Injil, bahkan kepada orang yang tidak taat di zaman Nuh, maka dia membawa tawanan-tawanan itu, orang yang percaya kepada dia. Ya, itu jawabannya. Terakhir, di dalam Alkitab, hebat, kita diperintahkan untuk saling mengasihi dan menegur sesama.
kita yang bersalah demi kebaikannya adalah salah satu bentuk mengasihi. Namun ketika saya ingin menegur orang yang melakukan kesalahan, ada beberapa hal yang membuat saya tidak jadi menegur orang tersebut. Alasannya yaitu: 1, takut nanti dia tersinggung. 2, takut nanti dia marah. 3, saya aja masih banyak melakukan kesalahan, kok malah negur kesalahannya orang. 4, kan dia tiap minggu ke gereja. Biar firman aja yang tegur dia. Ya, karena 4 alasan ini kayak pemuritan ya, 4 hukum pemuritan. Karena 4 alasan ini saya hanya membiarkan orang tersebut di dalam kesalahannya. Apakah sikap saya sudah benar atau salah? Nah, mohon pencerahannya. Terima kasih. Yesua bendición. Haleluya. Ya, kita itu dianjurkan atau diperintahkan Elohim dalam firman-Nya untuk saling menegur, saling menasihati, saling memberkati dalam konteks itu karena mengasihi. Ya, bukan cari kesalahannya orang, tapi dalam konteks mengasihi. Sekarang kalau saudara bilang takut dia marah, takut dia tersinggung, dan saudara masih punya kelemahan, saya mau tanya orang tua di sini. Ada orang tua sempurna di sini? Terus kalau anakmu salah, ada orang tua di sini? Enggak usah ngomong ya anakku, aku masih banyak kesalahan juga. Ada katanya. Mengapa saudara tidak lakukan itu? Karena saudara mengasihi. Ketika kita mengasihi, maka kita tidak pusing dengan resiko apapun. Dia mau marah, dia mau tersinggung. Rasul Saul sendiri berkata, ketika teguran diberikan pertama kali, itu bisa membuat kita jengkel, marah, berduka cita, berontak. Tetapi pada akhirnya Roh Kudus mengerjakan hatinya, menyadarkan dia bahwa dia memang salah. Nah, saudara tetap, itu bukan 4 alasan tadi tidak bisa dijadikan doktrin untuk membenarkan kalau saudara membiarkan saudaramu kalau dia salah. Tetapi kesalahan di sini itu saudara adalah kesalahan sungguh-sungguh menurut firman salah. Bukan kesalahan seperti ini. Misalkan saudara berkunjung ke rumah seorang saudara seiman, dia jualan makanan, etalasenya diletakkan di dalam. Saudara bilang salah, etalase kok di dalam, di luar. Nurut toh kak? Kok gak nurut alasan? Saudara, ini namanya kepo. Ini bukan menegur, bukan salah. Orang ini tidak salah, dia punya alasannya sendiri mau diletakkan di dalam. Saudara boleh aja tanya, loh itu kok di dalam kenapa? Oh gini-gini. Oh, ya wis mari, ojo kate ngomong, senengane ngurusi uang aja. Itu bukan salah orang itu. Lah, yang negor salah itu kalau lihat saudaramu berzina, lah itu salah. Lihat saudaramu suka berdusta, lo salah. Lihat saudaramu munafik, lo iya, kamu tegur. Tapi tegurnya itu bukan seperti orang yang sudah bebas dari kesalahan. Tetapi sesama orang yang banyak kesalahan saling mengingatkan. Penjahat di sebelah kanan Yesua itu menegur yang di sebelah kiri. Negornya bagus. Kamu kenapa sih kok memutuki Yesua Hamasya? Orang ini loh tidak pernah salah. Kalau kita ini memang pendosa. Loh, lihat saudara. Penjahat sebelah kanan aja tahu bijaksana ketika menegur temannya yang ada di sebelah kiri. Dia bilang kita ini dua-dua ini orang pendosa. Tetapi Yesua dia tidak layak kamu maki-maki dia. Loh, dia negur. Tapi dia juga memposisikan dirinya sebagai orang yang tidak lepas dari kesalahan juga. Ya. Dan dengan cara yang sama, saya sebagai gembala ketika khotbah, saya juga harus seperti itu. Itu sebabnya saya tidak suka toh, masa saya maki-maki saudara. Saya bilang kamu sesat, kamu memang tidak nurut, kan enggak. Malah saya bilang ya terserah saudara. Kenapa? Karena saya sendiri punya banyak kelemahan. Lah masa saya boleh ngajar saudara nunggu sampai saya sempurna? Lalu kapan aku khotbah saudara?
Hah? Masa orang tua nunggu sempurna jadi orang tua sempurna baru boleh negor anak cucunya? Lah kapan didik anak cucunya? Loh ya enggak gitu, saudara. Apalagi kalau hidupnya itu 4 generasi masih ada. Saya kalau masih punya papi, masih hidup, kalau saya salah ya saya ditegur papi saya. Kalau papi saya, Opa Ben itu punya ayah yang masih hidup, ayah saya kan ditegur ayah juga. Tidak ada. Jadi tidak ada hubungannya menegur orang itu dengan saya sendiri masih banyak kekurangan. Kadang-kadang justru karena engkau punya kekurangan, dan kadang kekurangan yang sama dengan saudaramu, kamu bisa justru sharing dengan dia. Aku pernah ngalami juga seperti kamu. Bahkan aku tuh masih sampai sekarang ngalami seperti itu. Ya, gitu. Misalkan 2 orang istri, ini misalkan ya, 2 orang istri itu suaminya itu ndablek dua-dua. Ya, ya. Lalu si istri yang si A itu suka ngelawan suaminya karena tidak mau diinjek-injek. Sopo gelem, gak sudi aku. Nah, aku disakiti, aku juga nyakiti. Lalu istri yang kedua si B, ya istrinya orang lain maksudnya ini, itu ngelihat itu, dia bisa ngomong, kita sebagai istri itu nurut firman harus banyak tunduk pada suami, jangan gitu ah. Oh enak kan ngomong, loh suamiku itu juga gitu, malah suamiku lebih jahat dari suamimu. Tapi aku belajar dan sekarang suamiku bisa dimenangkan. Harusnya istri kalau kumpul itu gitu, bukan kayak kebaktian kaum wanita yang dulu-dulu yang saya lihat di gereja-gereja. Satu istri, suami aja gini doakan saya ya, nanti selesai ngerumpi kabeh. Kenapa sih suamimu gini? Oh suamiku juga lebih menderita, memang bangsat kok dia. Akhirnya ini perkumpulan ibu-ibu ini jadi apa? Tempat rasan-rasan suami. Itu sebabnya saya paling benci itu dengan ibadah kaum wanita seperti itu. Soalnya wanita ini suka kebabas. Nggak ngomong sama suami, ngomong sama si ular. Loh, itulah citranya seorang wanita itu seperti itu. Kalau saudara bilang, saya enggak gitu, puji Yahweh, berarti kamu sudah dibebaskan. Kamu bukan keturunan manusia yang manusiawi, tapi benih dari Bapa yang ilahi. Amin. Semua pertanyaan sudah dijawab ya. Yesus